Kontroversi Arteria Dahlan, gertak Mahfud MD hingga minta OTT KPK tak diberlakukan. Di permusuhan, nggak ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu, enggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja, mau jelasin. sudah tinggal cari aja. Ini di data yang saya sampaikan nih. Ini ada semua kok ini nih. Saya kasih nanti. Pak Menko, sebentar. Belum Pak dikasih. Arteria, Pak Menko. kalau mau kasih Pak Arteria. Tadi Pak Menko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu Wah, saya jelaskan sekarang. ya sebentar Pak, saya mau nanya ya. Kemudian data primernya sama, ya. Nah dari paparan ini aja saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya saya coba begitu tuh. Jangan-jangan. Oke lah, makanya saya jelaskan, Ya. saudara. Makanya saya jelaskan, ini sudah kurang 16 menit. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan. Nggak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Pasti palsu kalau beda dari ini. Pasti, karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu. Nah, Itu datanya rekap atau dokumen itu Pak? kenapa? Itu rekap itu. Rekap dokumennya, sudah kena rekap, saudara cari dokumennya di nomor surat sini, saya mau lihat. Nah, dokumennya Ada dokumennya? Wah, ada dokumennya di kantor Menko ada, di kantor saya ada. Terus bagaimana kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul. Nah, ada. Saudara, Saya interupsi sedikit Pak. Pak Mahfud, mohon izin Pak. Saya Pak, ini lama-lama saya masih banyak mau jawab nih. Ntar nanti aja. Minta izin Pak. Minta izin saya. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud tuh baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh, siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik, karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, loh, kami nih 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus, dengan semua ini. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami enggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Jadi setelah proses penyelidikan yang KPK lakukan dengan mengundang beberapa pihak untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim penyelidik KPK, maka kami melakukan analisis lebih lanjut dan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menemukan ada dugaan peristiwa pidana dan juga pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2011 sampai 2023. Penetapan status saya sebagai tersangka, saya akan menerimanya dan saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saya akan mencoba berkomunikasi dengan kuasa hukum, saya harus melakukan apa dan bagaimana menyikapinya. Tapi pada prinsipnya saya akan mengikuti proses hukum terhadap saya. Terima kasih. Dan dengan saham itu nanti dia minta saham, saya jadi menteri ini, saya jadi menteri ini, saya jabatan ini, saya jadi direktur ini di BUMN, saya mau nunjuk Kapolda ini, saya mau nunjuk ini, semuanya akhirnya bagi-bagi. Selama masih ada yang kita bisa bagi-bagi dan pesta porakan, persekongkolan terus kita lakukan. Semasih banyak yang bisa kita rampok dalam negara ini, pesta pora masih kita bisa lakukan. Dulu kita merampok minyak, habis minyaknya keluar kita dari OPEC. Habis itu kita rampok emas, setelah itu rampok batu bara, sekarang rampok nikel. Kan itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Sambil money laundry di Kementerian Keuangan, pencatat-pencatat ini, pencatut-pencatut ini makin berkembang. Nama Arteria Dahlan belakangan ramai diperbincangkan setelah aksinya pada diskusi antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD.
Setelah ditelusuri ternyata cukup banyak kontroversi yang muncul dan berkaitan dengan namanya. Berikut 5 kontroversi Arteria Dahlan selama berada di kursi DPR RI. 1. Umpatan Kementerian Agama 2018. Mungkin beberapa dari Anda masih teringat dengan kasus penipuan umroh yang melibatkan Kementerian Agama di tahun 2018. Saat itu Arteria Dahlan dan Komisi 3 DPR RI melakukan rapat bersama dengan Jaksa Agung. Pada momen tersebut ia melontarkan umpatan Kementerian Agama yang cukup kasar. Sempat menjadi pemberitaan permintaan maaf kemudian terlontar sehari setelah kejadian tersebut berlangsung. Ketika OTT KPK ramai terjadi dan berhasil meringkus banyak oknum, Arteria Dahlan kemudian mengatakan bahwa operasi tangkap tangan tidak perlu dilakukan bagi aparat penegak hukum. Aparat yang dimaksud antara lain adalah polisi, jaksa, dan hingga hakim. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah webinar di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah dan tentu saja tanpa menunggu waktu lama menuai respon beragam dari publik.